Shalom. Saya kalau tadi ikut ya dengan saudara di tempat ini, saya bisa rasakan kasih Tuhan itu begitu besar kepada kita. Ya, kasihnya begitu besar. Dia sangat peduli sama kita, saudaraku. Ya, kita sama-sama membuka di dalam Habakuk pasal 2 ayat pertama sampai ayat keempat. Demikian bunyinya, Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 4. Bahwa adalah aku berdiri pada pertungguanku dan berjaga di atas bangun-bangun, dan kutinjau hendak melihat barang yang akan dikatakannya kepadaku, dan barang yang akan disahutnya kepada pengaduhku. Pada masa itu sahutlah Tuhan kepadaku firman-Nya, suratkanlah khayal ini dan ukirkanlah dia pada loh batu, supaya ia itu dapat dibaca oleh segala orang yang lalu. Karena khayal itu bagi suatu masa yang tertentu, tetapi menyengajakannya juga kesudahannya, dan tiada ia itu akan dusta. Jikalau ia itu berlambatan, hendaklah kamu menantikan dia, karena ia itu sungguh akan datang dan tiada ia itu tertinggal. Bahwasanya biarlah orang yang tiada betul hatinya tiada mengindahkan dia, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara, terjemahan lain disebutkan orang benar itu hidup oleh imannya. Orang beriman itu harus punya iman. Dia hidup oleh iman yang ada di dalam dia. Jadi kalau orang Kristen tidak punya iman, krisis iman, itu berbahaya. Kalau dia krisis iman, itu seperti carang yang lepas dari pokoknya. Dia akan jadi kering dan tidak bisa digunakan dan tidak bermanfaat. Saya banyak berpikir waktu menerima tugas ini. Kenapa ya saya berpikir, saya tanya-tanya sama Tuhan. Saya tidak langsung, saudaraku ya, kalau dapat tugas itu langsung nulis, tidak. Saya doa, saya di toko, saya tanya Tuhan, apa ya Tuhan ya? Orang beriman sudah melayani, sudah dalam pengenalannya akan Tuhan, bisa kena seperti itu. Bagaimana caranya? Apa sebabnya? Saya banyak merenungkan sebelum mendapat gambaran bentuk yang jelas yang apa yang harus saya sampaikan. Karena saya ini hanya sebagai alat saja. Saudaraku, kita semua sama. Cuma malam ini saya diberi kesempatan melayani saudara dan Tuhan. Kenapa ya orang beriman itu yang sudah katanya dalam hubungannya dengan Tuhan, sudah melayani, bisa kena krisis iman? Aduh, saya jadi bingung sebetulnya, saudaraku ya. Bingungnya gini, ya, seberapa dalamnya hubungan seseorang dengan Tuhan, ya, seberapa dalamnya hubungan saya dan saudara dengan Tuhan, itu sangat mempengaruhi ya di dalam kehidupan kita. Kalau saya kenal dengan seseorang, bertemu dengan seorang seminggu sekali, sebulan sekali, apalagi hanya setahun sekali, saya tidak bisa kenal dia. Cuma tahu mungkin, namanya ini. Tapi kalau saya setiap kali sering ketemu dia, saya bisa kenal orang ini. Banyak yang saya tahu tentang dia. Saya kenal dia, bisa kenal dia secara pribadi. Karena hubungan saya dekat sama dia. Bisa paham, saudara? Jadi ada satu pertanyaan, seberapa dalam hubungan dengan Tuhan itu, seberapa dekat orang itu dengan Tuhan. Seberapa dia itu sering datang bersekutu dengan Tuhan, mencari Tuhan,
Tuhan itu tidak kelihatan dengan mata, saudara. Kecuali kalau dia menunjukkannya kepada saudara. Tapi melalui firman-Nya itu, dalam pergaulan kita dengan firman itu, kita itu seolah-olah kita itu bersekutu dengan Dia. Dengan pertolongan Roh Kudus kita itu ditolong, dipimpin untuk bisa mengenal pribadi Tuhan Yesus itu yang bagaimana. Jadi kalau seseorang seperti yang kita baca di dalam Lukas pasal 10, waktu Tuhan Yesus datang ke rumahnya Marta dan Maria, ya. Di sana dikatakan bahwa Maria ini duduk di ujung kaki Tuhan Yesus. Di terjemahan lain dikatakan duduk di kaki Tuhan. Tetapi terjemahan lama mengatakan di ujung. Jadi tepat di mana Maria itu duduk. Bukan di sebelah Tuhan Yesus, bukan di belakang, tapi di ujung kaki Tuhan. Waktu Tuhan duduk, dia ada di ujung kaki Tuhan. Nah, saudaraku, Tuhan katakan kepada Maria ini, dia sudah mengambil bagian yang baik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Jadi begini, ada satu bagian yang baik, Tuhan katakan, bagian yang baik itu diambil sama Maria dan tidak akan diambil daripadanya. Berarti menjadi milik dia. Ya, saudaraku. Nah, kalau Maria ini sudah memiliki dan dia melakukannya, Tuhan akan tambahkan lagi kepada Maria ini, dia bukakan lagi pengajarannya, dan dia simpan, dia terima, dan dia lakukan. Tuhan tambahkan lagi sampai Maria ini berkelimpahan, saudaraku. Tetapi satu hal yang kita perhatikan di dalam, saya bawa Alkitab 2, soal ini saya senang dengan KJI ini, saudaraku, ya. Lukas pasal 10 itu di dalam KJI dituliskan bahwa Marta itu banyak disibukkan dengan melayani. Banyak disibukkan dengan melayani. Saya baca sebelah kanannya dengan saudaraku, bahasa Inggrisnya ini. Saya ini mesti buka kamus, saudaraku, ya. Marta itu ternyata dihalang-halangi. Jadi misalnya kalau saya mau ke sana, ya bergerak sana, dihalang-halangi di sini, saudaraku. Saya mau ke sini, dihalang-halangi. Akhirnya saya tidak bisa sampai ke sana. Berusaha dihalang-halangi. Bisa paham, saudaraku? Jadi Marta ini dihalang-halangi, berulang kali dihalangi untuk bisa duduk di ujung kaki Tuhan. Itu gambaran dua macam orang Kristen. Yang sibuk dengan permasalahannya, sibuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, tapi tidak tahu duduk di ujung kaki Tuhan. Semua pelayanan itu harus diawali dengan duduk di kaki Tuhan. Itu seperti seorang hamba duduk di kaki Tuhannya, mendengar perintah pengajarannya, nasihatnya, apa yang harus dia lakukan. Nah, saudaraku, jadi kenapa orang Kristen itu sampai krisis imannya? Karena satu pertanyaan yang akan diajukan, adakah dia tekun duduk di kaki Tuhan? Itu yang pertanyaan harus dijawab lebih dahulu. Saudara dan saya tidak bisa mengatakan, saya ini hubungan saya dengan Tuhan itu dalam loh, sungguh-sungguh loh, saya ini rohani loh. Tidak bisa, saudara. Akan ditanyakan, engkau duduk di kaki Tuhan tidak? Kalau kita gali sumur, saudaraku, saya pernah gali sumur bor itu, di bor, saudaraku. Kalau hanya 30 cm, tidak keluar apa-apa, saudaraku. Tapi begitu dibor 1 meter, aduh, belum apa-apa. 4 meter, airnya masih kotor, kurang bersih. Kemudian dibor sampai 8 meter, airnya yang keluar itu bening, saudaraku. Bening, saudaraku. Mata air itu memancar keluar, airnya itu keluar.
saudara dan saya, seberapa kita duduk di kaki Tuhan, belajar firman Tuhan, seberapa banyak saudara berikan waktu untuk belajar, itu sangat menentukan berapa lama saudara duduk di kaki Tuhan baca firman Tuhan. Ini saya ingin bawa saudara dulu gambaran kalau saudara ingin memiliki iman yang tumbuh. Berapa lama saudara baca? Dan untuk datang itu tidak mudah. Saudara harus berjuang bersama Tuhan. Banyak rintangan berusaha untuk menghentikan saudara. Mau tahu saudaraku, yang ada di tas saudara itu Instagram, YouTube. Saudara, ada orang, saya juga ngalami, lagi doa baca firman, hati ini, ayo buka YouTube-nya, ayo buka, lihat Ahok, lihat Ahok, habis risik. Waduh, ini godaannya gede saudaraku. Sambil bocor, hati ini didorong saudaraku. Waduh. Nah, ya sempat buka sedikit YouTube-nya, tapi tidak dibaca terus. Waduh, ingat lagi, balik lagi baca Alkitab saudaraku. Loh, betul. Jangan saudara anggap yang bicara di sini rohani saudaraku. Berjuang saudaraku. Jadi kita itu sungguh-sungguh ya saudaraku ya. Jadi seberapa banyak kita duduk di kaki Tuhan mendengar perkataan Tuhan. Sampai di sini dulu. Kalau ini tidak pernah kita lakukan, apalagi hanya firman Tuhan hanya dibawa ke gereja, ke kap, pulang ditaruh lagi. Aduh saudaraku, saudara akan krisis iman. Sebab iman itu muncul dari mendengar firman Tuhan. Tidak bisa saudara jalan pintas. Orang yang semangat, orang Kristen yang semangat, belum tentu punya iman. Mau coba? Mau dibuktikan? Bisa. Orang yang semangat belum tentu punya iman. Tetapi orang yang punya iman pasti punya semangat. Jangan dibalik, saudaraku. Jadi kita ini orang Kristen harus punya pondasi yang kuat dulu. Jangan bikin pondasi kita di atas pasir. Tapi bikin pondasi di keduk. Ya, digali, dibangun atas firman Tuhan, saudara akan kokoh. Sebab kenapa? Akan datang suatu saat angin yang besar bertiup, hujan yang deras, banjir yang besar datang bertubi sekaligus. Itu menentukan saudara kuat apa tidak. Kalau pondasi kita di atas pasir, saudara akan roboh. Robohnya itu besar, saudaraku. Siap menghadapi akhir zaman. Bikin pondasi yang betul. Saya tidak anti saudara semangat. Saya tadi itu senang saudaraku. Tapi saya ingin saudara punya istilah kata itu manusia batiniah itu yang kuat. Itu berjuang saudaraku. Gak mudah. Saya itu kadang-kadang kalau lagi ke mall itu saya usaha, karena bawa HP ada Alkitab, saya duduk berdiri, saya buka 5 menit saya baca saudaraku. Di toko itu ada kesempatan saya baca. Tapi tantangannya pun tidak mudah. YouTube ini saudaraku, Ahok ini, betul, itu tidak mudah. Tapi kalau kita mau minta tolong sama Tuhan, pasti Tuhan akan kasih tolong. Nah saudaraku, saya ingin membawa saudara ke suatu suatu peristiwa di dalam Alkitab. Bagaimana jika apa yang saudara minta sama Tuhan itu tidak segera dijawab sama Tuhan. Saya ini punya pengalaman saudara. Kita baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dan 15. Dan inilah keyakinan yang kita punyai di dalam Dia, yaitu jika kita meminta apa saja menurut kehendaknya,
Jadi meminta apa saja menurut kehendak Tuhan, Ia mendengarkan kita. Dan jika kita mengetahui bahwa Ia mendengarkan apa saja yang kita minta, tahulah kita bahwa kita memperoleh permintaan-permintaan yang sudah kita mintakan kepadanya. Tadi dikatakan orang benar itu hidup oleh imannya. Imannya itu membuat orang benar itu jadi hidup. Bisa paham, saudara? Iman itu membuat orang benar jadi hidup. Gini, kalau pada awal tahun yang baru ini, saya itu kepingin bikin visa, saudaraku ya, visa ke Amerika. 7 orang, saudaraku. Dan saya saksikan ini bukan untuk saudara jangan salah paham, tetapi ini satu pelajaran yang saya dapat waktu ngisi form itu. Karena saya gunakan travel, ada kesalahan menjawab pertanyaan, dan kesalahannya itu fatal, saudara. Tapi karena form ini sudah masuk, tidak bisa dirubah. Dan kesalahan itu juga yang menyebabkan saya 2 kali ngajukan visa itu, 2 kali pernah, kedua-dua kali itu pernah ditolak. Saya itu jadi galau, saudaraku. Harus bagaimana? Sebab pengalaman lalu hal yang sama yang menyebabkan saya juga ditolak. Kalau mereka menolak, tidak sungkan-sungkan, saudaraku, tidak diterima, saudara harus keluar. Uang saudara tidak pernah kembali. 7 orang, saudaraku ya, pertaruhannya. Itu awal Januari. Desember akhir kami pergi ke Jogja melayani saudara di sana. Dan pada waktu malam setelah melayani mereka, kita taburkan firman Tuhan, kita nasihati. Saya masuk kamar, tiba-tiba ada suatu kesaksian di hatiku, saya, saudaraku ya. Sepertinya Tuhan ngomong begini, kamu minta visa sama Tuhan. Ngomongnya begitu, minta sama visa untuk Tuhan, kepada Tuhan, untuk melayani saudaramu di sana. Kaget saya, saudaraku. Saya sedang berdiri gini, minta visa sama Tuhan untuk melayani saudaramu di sana. Jadi minta ada satu tujuan ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu saya minta sama Tuhan, ampun Tuhan, selama ini saya berpikir minta visa itu untuk sana, waduh senang, saudara, senang ya, vacation. Tapi hati saya itu galau. Galaunya karena apa? Yaitu kalau ditolak, saya tidak bisa berkutik tanpa pertanyaan keluar, saudaraku. Saya minta ampun sama Tuhan, saya berdoa, saya serahkan hati, saya senang, saudaraku, waktu itu. Nah, setelah waktu menghadap hari hanya bertujuh nih, saudaraku, tidak ada hal yang sulit, pertanyaan-pertanyaan, hanya 2-3 pertanyaan saja. Yang ditanyakan itu terlalu gampang. Saya jelaskan kenapa kesalahan ini, langsung beres semua. Saya sampai gumun-gumun, saudaraku. Tidak ada pertanyaan yang menyulitkan, kasih semua. Ada lagi yang satu, malah tidak ditanya apa-apa, saudaraku. Langsung dikasih semua. Tidak ada pertanyaan sulit. Waduh, saya hanya bisa bersyukur sama Tuhan. Jadi sejak itu saya belajar, kalau saya minta sesuatu dengan Tuhan, apa cocok permintaan saya dengan Tuhan? Apa itu yang saya suka? Atau itu yang Tuhan suka? Nah, satu kita belajar. Kita buka di dalam Roma pasal 4 ya. Ini salah satu pasal yang sangat saya sukai, saudaraku. Roma pasal 4 ayat 17 sampai 24. Saya tidak akan membacakan, saudara. Nanti satu ayat saya tidak bacakan. Ini cerita peristiwa yang sungguh terjadi di dalam kehidupan Abraham. Waktu dia disuruh keluar untuk meninggalkan negerinya, bangsanya, keluarganya, Ur Kasdim itu, Tuhan janji akan menjadikan dia bangsa yang besar. Betul? Tuhan sudah kasih firman. Ya.
sudah kasih janji sama dia. Itu waktu dia umur 75 tahun. Tetapi janji ini baru menjadi kenyataan setelah dia berumur 100 tahun. Berarti 25 tahun kemudian baru dia mendapatkan janji ini. Di tengah-tengah perjalanan ini banyak hal yang kita bisa pelajari. Bagaimana Abraham ini sampai bisa mendapatkan janji Tuhan itu. Ini yang menarik perhatian saya, saudara. Kita sama Abraham itu sama. Saudara dan saya dengan Abraham itu sama. Tapi Abraham ini diolah oleh Tuhan menjadi bapak orang beriman. Dibentuk menjadi suatu contoh, disebut bapak orang beriman. Kalau kita belajar prakteknya iman itu, kita bisa belajar dalam hidupnya Abraham. Waktu dia menunggu janji ini, dia tunggu, kok tidak muncul-muncul ya Tuhan. Diberkati banyak, tapi anak yang diminta ini tidak muncul-muncul. Anak yang dijanjikan ini tidak muncul-muncul. Sampai dia ngomong sama Tuhan, Tuhan kau memberkati aku begini banyak, tapi yang aku perlu, kau tidak memberikan aku seorang anak. Nanti budak yang lahir dari keluargaku ini mewarisi, menjadi warisnya. Lalu Tuhan itu membawa Abraham keluar. Lihat tuh, bintang di langit. Kamu bisa ngitung nggak? Wah ya, gak bisa ngitung jumlahnya. Nah, nanti keturunanmu itu seperti itu banyaknya. Lalu Abraham itu dikuatkan imannya. Dia percaya, saudaraku. Ya, dia percaya. Sering Tuhan itu menguatkan kita. Di dalam perjalanan menantikan janji Tuhan, sering muncul hal-hal yang menguatkan saudara, membuat saudara itu mulai teguh. Iman itu harus diolah, saudaraku. Iman itu harus saudara miliki dan bertumbuh. Saudara harus diolah dari lemah menjadi kuat karena ada iman itu, saudaraku. Lalu satu saat ditunggu lagi, gak muncul-muncul ini janji Tuhan ini. Ini kalau orang Kristen tunggu 10 tahun kira-kira kuat enggak? Saudara bisa ngomel enggak sama Tuhan? Ayo, saudara bisa tinggalkan Tuhan apa enggak? Tuhan ini enggak bisa dipercaya. Tuhan ini enggak bisa percaya, janjinya enggak bisa percaya. Saya ingin mengatakan kepada saudara, semua di dunia ini akan lenyap. Tapi janji Tuhan, firman Tuhan ini tidak akan pernah berubah. Sampai istrinya Sarah itu, ayo ambil pembantu saya saja orang Mesir ini. Nanti kan anak yang lahir dari kamu dengan dia itu kan sama saja jadi anak kita, nanti saya ngasuh. Pikir manusianya mulai muncul, saudaraku, akal-akalannya. Padahal Tuhan ngomong anak kandungmu. Waktu itu sudah menikah dia dengan Sarah. Ya anak dari Sarah dan Abraham. Tapi Sarah ini mengakal-akali. Diambil, yang heran lagi Abraham nurut, saudaraku. Nurut. Dinikahi, punya anak Ismail. Yang menimbulkan di kemudian hari menimbulkan permasalahan. Sudah begitu, disalahkan siapa? Abraham yang disalahkan. Coba kita lihat kronologis peristiwa itu. Waktu itu si hambanya ini tahu mengandung, waduh, mulai meremehkan Sarah majikannya. Marah Sarahnya. Abraham yang jadi kena sasaran. Gara-gara kamu harus tanggung jawab. Lah ini ribut. Ribut ini 13 tahun Tuhan tidak bicara. 13 tahun 98 85 86 punya anak, 13 tahun 99 tahun waktu umur Abraham. 13 tahun itu Tuhan diem, tidak bicara.
Begitu Tuhan ngomong waktu umur Abraham 99 tahun, Tuhan kata-kata yang pertama keluar, akulah Allah yang Maha Kuasa. Itu kata-kata kalimat yang pertama keluar dari mulutnya Tuhan. Berjalanlah di hadapan saya, dan hendaklah hatimu tulus. Dengan kata lain, kalau engkau tidak ngerti, kalau engkau bimbang, kalau engkau ragu akan janjiku, jangan jalan sendiri. Datang bertanya kepadaku. Jangan ambil keputusan sendiri. Aku ini Maha Kuasa. Saudara, di dalam Roma pasal 4 ini, saudaraku, ada kalimat-kalimat yang penting. Roma pasal 4, ayat 17 ini mengatakan, seperti yang tertulis, aku telah menjadikan engkau bapak dari banyak bangsa. Ini janji waktu pertama kali Tuhan menjanjikannya kepada Abraham pada waktu dia umur 75 tahun. Ya, saudaraku. Setelah umur 99 tahun, baru Tuhan ngomong, tahun depan engkau akan punya anak. Setahun kemudian, dan Abraham punya anak itu umur 100. Tuhan tidak pernah meleset, dan Tuhan tidak mampu untuk melakukannya. Yang menjadi perhatian bagi kita adalah di kalimat ini. Allah berjanji kepada Abraham akan menjadikan bapak banyak bangsa. Nah, kalimat selanjutnya ini penting, saudaraku. Di hadapan Allah yang dipercayainya, di hadapan Allah yang dipercayai oleh Abraham, di hadapan Allah yang dipercayai oleh Abraham. Belajar firman Tuhan harus kita memikirkan. Siapa yang dipercayai oleh Abraham ini? Allah yang dipercaya yang memberikan janji ini. Saudaraku, jadi kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, percayakah saudara bahwa Allah itu sanggup memberikannya kepada saudara, mengadakannya permintaan yang saudara yang cocok dengan firman Tuhan? Percayakah? Percayakah? Nah, itu pertanyaan itu. Abraham katakan di hadapan Allah yang dipercayanya, yang dia percayai. Manusia bisa sekarang baik, besok tidak baik, sekarang A, besok bisa B, tapi Allah tidak pernah berdusta. Dia bisa kita percayai, ya, bisa kita percayai. Yang menghidupkan orang mati. Ini kalimat-kalimat ini, waduh saudaraku, kalau saudara baca firman Tuhan itu asik loh saudaraku. Wah, menarik banget. Menarik banget. Tambah lama itu tambah wine. Waduh saudaraku, tak bisa saya ngomong sama saudara. Yang menghidupkan orang mati. Orang mati dihidupkan, betul? Faktanya mati, Tuhan bikin kebalikannya dari fakta yang ada. Bisa paham? Jadi Tuhan bisa mengubah fakta yang ada di depan mata kita menjadi kebalikannya. Tidak sulit, sebab Tuhan kita itu Maha Kuasa. Yang saudara percaya ini loh, Allah kita ini Maha Kuasa, bukan orang, bukan gubernur, bukan presiden. Allah yang Maha Kuasa. Kenapa disebut Maha Kuasa? Karena kekuasaannya itu tidak bisa saudara hitung dengan matematika saudara. Tidak bisa. Jadi orang mati, fakta yang bagi manusia sudah tidak mungkin bisa dibalik sama Tuhan menjadi hidup. Nah, saudara, gini, coba. Jadi meskipun fakta itu berbanding terbalik,
Waduh, saudara, saya sampai bingung, saudara. Fakta itu berbanding terbalik dengan janji Tuhan. Berarti faktanya itu lebih dominan. Janji Tuhan ini kok sepertinya kecil ya. Tapi Allah ini bisa mengubah fakta yang tidak mungkin ini bisa menjadi mungkin, menghidupkan orang mati. Saudara, ya. Dan yang menyebutkan barang-barang yang tidak ada seperti sudah ada. Menyebutkan barang-barang yang tidak ada seperti sudah ada. Kalau dia mengatakan, aku jadikan engkau bangsa yang besar, dengan kata lain, engkau akan punya anak, punya keturunan yang akan menjadi bangsa yang besar, itu seperti sudah ada. Bisa paham, saudara? Seperti sudah ada. Karena dia itu sanggup mengadakannya. Meskipun bertentangan dengan pengharapan, kenyataannya Abraham ini sudah tua. Sudah umur sekian tahun, hampir 100 tahun. Istrinya sudah tidak bisa punya anak lagi, sudah mati rahimnya. Jadi berharap kepada siapa? Yang diharapkan itu tidak bisa memberikan jawaban. Betul, saudaraku? Kondisi Tuhan Allah mengatakan keturunanmu, artinya anak dari Abraham sama Sarah akan lahir. Tapi faktanya Abraham sudah tua. Lebih fatal lagi, Sarahnya rahimnya sudah mati. Mandul aja tidak bisa punya anak, apalagi rahimnya mati, tempat adanya anak. Ya kandungannya itu mati. Entah mati itu pemikiran tuh ya apa ya? Kalau saya boleh katakan mati itu kering gitu misalnya ya. Kering gitu ya. Udah tidak mungkin. Ya gitu. Mati. Kalau orang mati lah kaku semua, saudara. Ya. Gitu. Ya toh. Apa yang dilakukan sama Abraham? Bertentangan dengan pengharapannya. Fakta seperti itu. Dikatakan dia tetap percaya dan berharap bahwa ia akan menjadi bapak dari banyak bangsa sesuai dengan apa yang sudah difirmankan. Demikianlah benihmu akan jadi kelak. Abraham tetap percaya dan berharap dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi iman kita itu harus berpangkal, bertolak dari apa yang Tuhan janjikan. Bisa paham? Sampai di sini dulu. Bagaimana kita bisa mendapatkan janji Tuhan yang spesifik berbicara kepada masalah kita? Jawaban atas permasalahan kita. Setiap permasalahan permohonan ada jawabannya di sini dalam firman Tuhan. Bagaimana bisa bicara kepada saudara dan saya yang membuat saudara itu jadi percaya? Jalan satu-satunya dan di antara begitu syarat-syaratnya, saudara dan saya harus duduk di kaki Tuhan, belajar firman Tuhan. Jangan ngambil jalan pintas. Belajar firman Tuhan, baca. Itu akan bicara sama saudara. Di saat saudara berdoa, Roh Kudus akan bicara sama saudara. Mulai dengan Tuhan. Cari Tuhan, duduk di ujung kaki Tuhan.
Jadi dia tetap percaya dan berharap. Imannya itu tidak menjadi lemah. Dia tahu, Abraham tahu kondisi fakta yang dihadapinya. Tahu dia. Di dalam ayat 19 itu dikatakan dia tahu. Kita lihat fakta ini seperti itu. Ya. Tapi imannya tidak menjadi lemah. Yang menarik, saudaraku, ayat 20 ini, ia tidak dibimbangkan oleh ketidakpercayaan akan janji Allah, tetapi menjadi kuat di dalam iman serta memuliakan Allah. Dengan terjemahan lain dikatakan, dia tidak menjadi bimbang terhadap janji Allah. Kenapa bisa bimbang? Allah ngomong ini, faktanya begini. Loh, bisa dipercaya apa enggak omongan Allah ini? Janji Tuhan ini bisa dipercaya apa enggak? Tapi ada satu kalimat yang penting, dikuatkan oleh imannya. Kalimat ini saudara bisa mengerti, dikuatkan oleh imannya. Siapa yang menguatkan Abraham ini? Dikuatkan oleh imannya. Siapa yang menguatkan Abraham? Siapa? Apa yang membuat Abraham menjadi kuat? Yang membuat dia kuat? Yang menguatkan dia? Imannya. Dikuatkan oleh imannya, berarti imannya Abraham membuat dia itu kuat. Paham? Jangan dibalik. Jangan saudara menguatkan iman saudara, tapi iman saudara itu menguatkan saudara. Kalau saudara menguatkan iman saudara, seberapa hebat saudara? Saya jadi seberapa mampu saya dan saudara. Tuhan mengatakan demikian. Kalau engkau mempunyai iman sebesar sebiji sesawi, bukan Tuhan katakan engkau membuat iman sebesar sebiji sesawi, tetapi punya iman sebesar kecil sebiji sesawi. Engkau dapat berkata kepada gunung ini, berpindahlah, dia akan berpindah menurut perkataan. Jangan kita itu memompa iman supaya ada iman, tapi iman itu yang membuat kita kuat sehingga kita bisa berkata, engkau sudah sembuh. Suatu saat anak saya itu perutnya tidak enak, saudara. Besok tak kasih cuma obat, tak enak. Saya bingung, saudara, galau tadi. Kasih obat ini juga gak enak, neki. Lalu saya sadar, datang saya sama Tuhan. Datang sama Tuhan, saya minta ampun, Tuhan, ampuni saya ini. Tak kasih obat ini kok salah. Dokter juga gak enak. Lalu saya mulai gandol sama Tuhan, harap sama Tuhan. Ada iman di hati saya, kesaksian ya, sudah sembuh kamu, sudah sembuh. Apa yang terjadi? Sembuh sungguh. Jadi jangan kita memompa iman, membikin iman, tapi iman di dalam kita itu yang harus menjadi kuat, membuat kita kuat. Saudara bisa berkata, maka apa yang dikatakan itu akan jadi. Serta memuliakan Allah dan yakin sepenuhnya. Ini sudah beda, saudara. Iman yang di dalam dia menguatkan dia sehingga Abraham yakin, membuat Abraham yakin. Perhatikan kalimat ini. Imannya itu membuat Abraham yakin, bukan Abraham membuat imannya itu yakin. Terbalik, saudara. Iman yang di dalam dia itu membuat Abraham ini yakin. Bisa paham? Bahwa Allah mampu melaksanakan apa yang sudah dijanjikannya, meskipun faktanya tidak seperti yang dijanjikan. Faktanya itu bertentangan, berbanding terbalik, semaunya sendiri, terserah. Yang pasti
Tuhan itu berkuasa. Dia yakin sepenuhnya, bukan berusaha yakin. Saudara tidak dapat. Tapi imannya itu membuat dia itu yakin sepenuhnya. Saudara bisa yakin sungguh. Nah, inilah yang membuat imannya ini diperhitungkan oleh Allah itu menjadi kebenaran. Dan dia dapat apa yang Tuhan janjikan kepada dia. Dapat apa yang Tuhan janjikan. Nah, Tuhan katakan apa yang dilakukan terhadap Abraham ini juga akan diperhitungkan terhadap saudara dan saya. Itu sebabnya kenapa saya itu begitu senang. Kalau kita mengerti seperti ini, kita akan mendapatkan seperti apa yang Abraham dapatkan. Yang pertama adalah cari Tuhan, duduk, baca firman Tuhan sampai Tuhan memberikan janjinya. Ada janji yang bisa kita pegang. Dan kalau itu belum muncul, belum menjadi kenyataan, waktu Abraham dia itu menghadapi seperti ini, dia diingatkan akan janji Allah. Dia ingat, aduh janji Tuhan seperti ini, faktanya seperti ini. Dia memilih untuk ingat memegang janji Tuhan. Nah saudaraku, jadi kita ini akan menghadapi hari-hari yang tidak mudah, saudaraku ya. Sebab itu kita belajar untuk sungguh-sungguh. Mulailah kita berjuang duduk di ujung kaki Tuhan. Kenapa disebut di ujung kaki Tuhan? Kau enggak di sebelahnya Tuhan? Kan, waduh Tuhan, rasanya kan lebih, aduh ya apa gitu loh ya. Kalau saya dulu duduk di sebelahnya presiden gitu, waduh, bisa kepalanya saya begar gini, saudara. Kenapa enggak duduk di sebelahnya Tuhan? Waduh, lebih terhormat katanya. Kenapa di kaki Tuhan? Saudara, kalau orang zaman Israel Yahudi itu jalan pakai apa? Enggak seperti satu gini, seperti apa? Sandal gitu. Kena debu kotor. Maka itu kalau mereka datang ke rumah seseorang dicuci, ada kolam kendi untuk nyuci. Berarti dia tuh mau merendahkan dirinya sampai nol. Kalau saya duduk sini, saudara mau duduk di sini? Apalagi seperti Maria itu sudah dikasih minyak narwastu, rambutnya lagi dipakai untuk gosok kakinya Tuhan. Mau saudaraku? Itu merendahkan diri, hati yang begitu rendahkan di hadapan Tuhan. Orang seperti inilah yang mendapatkan banyak berkat daripada Tuhan. Saudara dan saya kalau datang sama Tuhan tuh dengan hati yang rendah, Tuhan bicara. Kalau saya ada yang salah, Tuhan bicaralah. Nasihati saya. Kita rendahkan seperti seorang hamba, maka Tuhan akan banyak bicara. Nah, kalau saudara mulai latih gitu baca firman Tuhan, itu saudara akan lama-lama yang namanya ngantuk, yang namanya tidur tuh sudah lewat, saudaraku. Saudara akan bergairah baca firman. Iman saudara akan mulai bertumbuh. Saudara mulai belajar gandol, nyekel Tuhan. Setiap hari itu jalan berusaha, istilah orang itu berbincang-bincang ya dengan Tuhan, meskipun dia tidak kelihatan. Itu melatih saudara dan saya untuk berjalan bersama Tuhan. Tidak bisa menghadapi kesukaran akhir zaman dengan kemampuan yang kita miliki. Itu tidak cukup, saudaraku. Nah, jadi gini, jangan sampai orang Kristen itu krisis iman. Saya setiap hari kalau kerja itu, saudaraku, di toko itu ngandalkan Tuhan. Ya, kadang itu setengah hari itu tidak dapat duit, saudaraku.
dapat 200.000. Bukan untungnya saudaraku, omsetnya 200.000, jam sudah menunjukkan sekitar jam 1. Berarti kira-kira 3 jam setengah lagi saya harus pulang. Sekeliling saya sepi, saudara. Saudara harus bagaimana? Saya sudah bekerja begitu lama, tahun 80 sampai sekarang, menghadapi banyak kesukaran, kesulitan. Sudah banyak Tuhan melatih saya. Di saat-saat seperti itu saya datang berseru sama Tuhan, Tuhan berkati saya Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, apakah yang saya katakan ini didengar sama Tuhan apa enggak? Betul saudara? Dijawab apa Tuhan sama saya apa enggak? Tuhan ngomong begini waktu dia mau membangkitkan Lazarus dari kuburnya. Dia kata, Bapa, engkau selalu mendengarkan saya. Engkau selalu mendengarkan saya. Setiap kali saya berdoa meminta, engkau selalu mendengar dan engkau menjawab. Dan setiap kali saya oleh anugerah Tuhan, saya berseru, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itu seperti air yang mengalir, datang. Walaupun tinggal 3 jam. Tapi di sanalah saya boleh belajar berharap yang saya harap ini siapa, yang saya percaya ini siapa, yang kita andalkan ini siapa, bukan manusia, bukan orang-orang berpangkat, bukan. Allah yang maha kuasa, sang pencipta alam semesta. Hanya cukup ngomong saja, semua jadi. Pernahkah kita berpikir, saya pernah merenungkan, kalau lihat kembang itu saudaraku, aduh warnanya kok bagus-bagus ya, itu begitu ya, begitu banyak warna-warnanya. Waduh, saya pikir, waktu Tuhan ciptakan kembang-kembang ini apa ya, Tuhan ngomong, jadilah melati. Tiba-tiba melati muncul. Jadilah burung bunga kenanga, muncul kenanga. Disebut satu-satu baru muncul. Tapi di Alkitab tidak pernah saya nemukan seperti itu. Tuhan cuma cukup sekali ngomong, jadi bermacam-macam. Ada bunga ini, bukan ini, ada ribuan jutaan bunga. Bayangkan hanya dengan satu perkataan. Itu Allah kita itu luar biasa. Pernah nggak kita berpikir gitu? Saudara ini loh dan saya, asalnya dari tanah abu dibentuk. Tuhan hembuskan nafasnya, jadi seperti kita. Pernah enggak pikir Tuhan, jadilah dulu otaknya ya, jadilah dulu jantungnya ya, jantungnya kurang, jadilah tangannya, kurang tangannya, jadilah kakinya. Kayak ini, kayak orang goblok saja lah. Tidak seperti itu Tuhan kita. Dia cuma hembuskan nafas, jadi semuanya. Saling berhubungan, saling berkaitan. Jadi usus saudara, jadi mata saudara. Mata ini macam-macam di dalamnya. Pernah nggak kepikir seperti itu? Itu betapa luar biasanya, tidak bisa otak ini memikirkan, rumit sekali. Allah kita cuma ngomong jadi seperti saudara ini. Asalnya cuma seperti itu, kecil sekali. Jadi seperti saudara, itu ajaib saudaraku. Itu Allah saya dan saudara. Kalau kita memikirkan dia, aduh Tuhan, berani saudara minteri Tuhan, ngatur-ngatur Tuhan. Gak berani saudaraku. Kalau dia mengatur hidup kita, ya itu sudah yang terbaik. Saudaraku, luar biasa. Allahmu itu luar biasa. Gak bisa. Gak pernah dia ngomong jadi rambut dulu. Matanya yang alisnya yang gini ya. Itu satu orang lah. Miliaran orang ya kemeng saudaraku. Kalau manusia yang lakukan. Miliaran. Bisa jadi bermacam-macam kayak gini. Itu Allah kita luar biasa. Nah, Allah yang seperti inilah yang harus saudara dan saya percayai.
Percayai dia itu jauh dari. Kalau saudara tidak bisa mikir itu, jangan dipikir lagi dah. Percaya aja Tuhan sepenuh. Nah, belajar firman, belajar firman. Nanti saudara akan dibukakan, disingkapkan kata demi kata demi kata demi kata untuk saudara. Iman saudara akan bertumbuh. Dia akan bicara. Percaya saudaraku. Langkah pertama adalah mulai duduk baca Alkitab. Jangan ngambil jalan pintas. Kesandung saudaraku. Saudara aja kalau mau naik loteng itu harus satu. Tidak bisa lompat, berani lompat. Jatuh saudara. Satu. Saudara Tuhan akan nuntun kita langkah demi langkah demi langkah. Lakukan ini dulu. Bayar harganya. Baca, belajar firman Tuhan. Tidak akan pernah rugi. Kalau saudara yakin dan saudara lakukan, Tuhan akan menyiapkan pekerjaan untuk saudara. Pelayanan saudara akan disediakan sama Tuhan. Dulu, entah saya minta 5 menit. Waktu saya sekolah SMA, tamat SMA saya ingin meneruskan di Petra. Karena waktu itu saya warga negara asing, tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima, akhirnya saya tidak sekolah, saudaraku. Masuk sekolah Alkitab. Wah, semangat, saudaraku. Itu di sawahan itu, Om Isakli waktu itu tahun 77. Saudara. Namanya SES, Sekolah Alkitab Surabaya. 1 semester, 1 tahun berhenti saya, saudaraku. Sekian tahun kemudian, kira-kira 10 tahun terakhir ini baru nyata Tuhan mulai mempercayai pelayanan-pelayanan. Jangan rebutan pelayanan, tapi saudara rebutan duduk di kaki Tuhan. Dia akan menciptakan pelayanan untuk saudara. Saudara akan bingung. Kalau dia yang menyiapkan pelayanan untuk saudara, dia akan menyertai saudara dan dia akan mempermuliakan saudara. Saudara akan mempermuliakan Allah. Allah akan dipermuliakan. Saudara, lakukan itu. Jangan lihat kiri kanan. Kalau ya kiri kanan tidak membaca Alkitab, sudah saudara belajar. Bayar harganya. Percayalah saudaraku. Percayalah. Jikalau roh saudara dan saya sehat, tubuh saudara juga akan sehat. Amin saudaraku. Jangan bikin terlalu macam, aduh saya gini. Duduk baca. Wis akan terjadi hal-hal yang ajaib. Saudara, kenapa bisa ngomong gitu? Ada suatu kesaksian seorang kakek dan seorang cucu. Kakek ini kalau baca Alkitab ini lama, saudara. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Bingung cucunya. Baca Alkitab kok lama sih? Saya kalau baca kok gak kuat, cak lama kakek. Apa gunanya sih baca Alkitab kok jam-jaman? Lalu kakek ngomong gini, Cuk, itu loh ada keranjang bola, ya. Kamu kasih tali, ceburkan ke sumur itu, bawa timba air untuk saya. Tahu keranjang seperti orang main bola itu? Timba air, bawa airnya ke saya, kasihkan saya. Nurut cucu ini saudaraku. Diikat, dicemplungkan ke sumurnya, diangkat, dibawa ke kakeknya. Sampai di kakek bingung, loh, banyunya kok dreses-dreses di jalan. Sampai di sana, habis kek. Nggak apa-apa cu, ambil lagi. Terus gitu, sesuai. Penasaran cucunya nih, ya apa bisa bawa air dengan seperti ini? Lalu dia ajarkan sama, kamu waktu ngikat itu keranjang itu kan dari rotan kan kotor, ya kek.
Nah sekarang coba lihat, bersih enggak? Iya, kayak betul bersih. Kenapa kamu bersih? Kamu celupkan terus ke air, di bawah, celupkan lagi air. Kelihatannya sia-sia, tetapi keranjang ini bersih. Karena kamu celup terus, bawa ke sini, celup terus. Kamu ngomel-ngomel tapi tidak lihat apa yang terjadi. Nah kita juga seperti saat kita baca firman, kita akan dibersihkan dan saudara akan dibikin layak menjadi hamba Tuhan, disediakan pekerjaan yang baik. Kalau Tuhan menyediakan pelayanan bagi saudara, saudara akan gumun-gumun